Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Kaifa halukum? Kita lanjut pelajaran kita Bapak Ibu. Sekarang kita pelajaran nahwu. Sekarang kita masuk ke jawazimul mudhari' ya. Kemarin kita sudah bahas ada berapa di sini? Sampai lama ya. Kemudian kita review sedikit Bapak Ibu. Jawazimul mudhari' di sini penulis mengatakan ada sebanyak 18. Cuman kalau kita hitung sampai di idza itu menjadi 19. Coba hitung. Lam, lamma, alam 1 2 3 4 5 19 sampai idza ya kan. Aslinya itu dia sampai wakai fama. Cuman untuk wa idza fi syi'ri khasatan itu dia hanya penggunanya khusus pada bagian syair. Jadi yang huruf jawazim itu ada 18. Adapun idza tadi itu yang terakhir wa idza fi syi'ri khasatan itu dia hanya dikhususkan untuk syair. Tidak bisa digunakan di dalam kalimat di fi'il di jumlah ismiyah maupun fi'liyah. Tapi dia nanti nggak bisa dipakai di jumlah fi'liyah fi'il mudhari'. Apa Pak? Apa Pak? Yang wa idza fi syi'ri khasatan. Ada di akhir tu Pak. Kita masih di halaman 109. Kita baca wal jawazimu samaniyata asyara. Dan jazm itu ada 18. Bukan, kalau inna nawasib Pak. Yang satu fi'il ya kan. Lihat di kemudian di paling akhir Pak, wa idza fi syi'ri khasatan. Ada tuh. Wa idza fi syi'ri khasatan. Maksudnya kalimat idza itu khusus untuk di bagian syair. Jadi mana kena? Apa? Jawazim ya? Yang jawazim ada 18. Kemudian di terakhir wa idza fi syi'ri khasatan. Paling akhir. Aslinya kan 18. Lalu yang tertera di sana kalau dimasukin idza menjadi 19. Cuman yang idza ini dia hanya digunakan dalam syair. Khusus untuk syair saja. Tidak bisa masuk kepada fi'il mudhari' yang lain. Ya. Idza misalnya idza yadhhab misalnya kan, tapi hanya untuk syair. Ya. Aslinya itu adalah 18. Berarti terakhirnya sampai di mana Bapak Ibu? Sampai kaifama ya kan? Ya kan? Sampai kefama kan? Hah? Jawazim mudhari'. Iya, kita review sedikit. Iya. Iya, enggak, kita review sedikit. Kita melihat ke yang ini. Yang merah ini. Ya, kita review sedikit pelajaran kita biar enggak lupa. Karena jazm ini agak berat dia. Jadi kita ulangi Bapak Ibu, sebagaimana dikatakan oleh penulis Al-Imam As-Sunhaji, tanda jawazim itu ada 18. Tapi di kalimat terakhir beliau ada wa idza fi syi'ri khasatan. Dan idza ini menjazmkan fi'il mudhari' khusus pada syair saja. Misalnya kita mau bikin syair, pakai idza yadhhab majnun misalnya kan. Seharusnya kan idza ini kan nggak bisa dia.
nggak bisa menjazmkan fi'il mudhari'. Tapi kalau kalimatnya itu jumlahnya ini dalam bentuk syair, maka berlakulah huruf idza tadi itu. Itu maksudnya Bapak Ibu. Tapi dalam biasanya dia nggak ada dia. Khusus dalam syair. Kalau syair. Tapi yang 18 ini dia nih. Dari Dari lam sampai kaifama. Itu yang 18. Sedangkan idza ini pekhususan untuk syair. Maksudnya adalah dia masuk ke dalam jumlah fi'liyah, fi'il mudhari', dia menjazmkan fi'il mudhari', tapi pembahasan syair. Iya, nanti ada masuk itu. Ada man di sini. Ada nanti dia. Ada di sini kan. Iya. Nanti dia man tuh ada nanti dia, Pak. Hah? Bukan, dia isim dia. Menjazmkan dua fi'il langsung. Iya. Ini semuanya adalah huruf. Semuanya adalah huruf. Sampai itu huruf. Kalau man itu dia isim, makanya man tidak dimasukin. Tapi si man menjazmkan dua fi'il mudhari'. Itu. Ini yang di hadapan kita ini semuanya isim. Nah, kita ulangi Bapak Ibu. Yang di hadapan kita ini adalah huruf jawazim. Makanya man tidak masuk. Kalau man menjazmkan fi'il mudhari', berarti mannya nama man syartiyah. Syarat, sebagai syarat. Berarti dia bukan huruf tapi isim. Kenapa? Karena man itu digunakan untuk yang akil kan. Sedangkan ghairu akil, itu bedanya. Jadi kalimat man itu digunakan untuk yang berakal, sedangkan untuk tidak berakal. Makanya kan di dalam Al-Qur'an itu kan terkadang wa ma ta'buduna kan, dan apa yang kalian sembah. Berarti kan maksudnya adalah sesembahan kan itu kan tidak berakal, benda mati. Itulah maksud dari dalam Al-Qur'an. Ya, tapi dia menjazmkan fi'il mudhari' itu. Nanti dia tapi bermakna man. Wa ma taf'alu min khairin nanti. Itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Jadi idza hanya di syair. Jangan nanti kita terkejut kok tiba-tiba fi'il mudhari' menjadi jazm dengan tandanya sukun. Karena diawali oleh idza. Padahal kita kan tahu yang menjazmkan fi'il mudhari' itu aslinya ada berapa? 18. Tapi kalau misalnya di beberapa kitab ketemu idza ini menjazmkan fi'il mudhari', maka langsung kita hukumi yang jumlahnya itu kalimatnya itu berarti kalimat syair. Itu bedanya. Jadi cara membedakannya Bapak Ibu, fi'il mudhari' jazm sukun tapi didahului dengan idza, ya kan? Berarti kita langsung tergambar oleh kita bahwasanya jumlahnya susunan kalimat itu adalah bentuk syair itu. Berbeda dengan lam azhab, lam akul, ya kan? Itu perbedaannya. Tapi kalau idza dengan fi'il mudhari' jazm, berarti itu jumlahnya itu jumlah syairiyah namanya. Tapi bisa man azhab? Hah? Man azhab? Enggak bisa dia. Man beda lagi itu, Pak. Apa, Pak? Syair. Iya. Jadi dia masuk kepada syair dia. Kalau 18 ini seperti biasa aja. Bisa menjazmkan dua fi'il mudhari'. Antara fi'il mudhari' satu dengan fi'il mudhari' harus satu kata, harus ada
Ada kata di Ada kata di tengah-tengahnya. Iya, Ada kata sambung ya. ada. Jadi nanti ada pembahasannya Pak. Jadi dari 18 ini ada yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Ada dua. Yang menjazmkan berapa huruf? 6. 6. Nih. 6 yaitu lam, lamma, alama kan? Kemudian lamul wa du'a ya kan? Lamun nahi wa berarti kan 6 tuh. Sisanya menjazmkan dua fi'il mudhari'. Itu aja. Jadi 18 ini kita gambarannya mana? Apa ini? Apanya? Ini ada contoh kan? Ada Pak. Semuanya ada Pak. Di kitab itu ada semua. Jadi jawazim al mudhari' ada berapa? 18. Dia ada dua. Satu yajzimu fi'lan mudhari'an wahidan. Berapa jumlahnya? Hurufnya? 6. Kemudian yang ini yajzim fi'lain. Maksudnya fi'il ini apa? Fi'il mudhari'. Berapa? Berarti sisanya kan? Berarti berapa? 12. Tuh. Yang kemarin sudah kita pelajari baru lama kan? Ya kan? Baru lama. Berarti di mana kita berada kemarin tuh? Yang ini apa yang ini? Yang kemarin kita pelajari. Yang menjazmkan satu fi'il mudhari'. Lama. Itu. Kemudian itu kan semuanya huruf. Nanti jangan sampai kita kok siman juga menjazmkan fi'il mudhari'. Jawabannya adalah man itu namanya man syartiyah. Sedangkan man itu bukan huruf. Man itu adalah isim. Sedangkan yang kita bahas di sini adalah jawazimul mudhari' itu huruf-huruf yang menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti man tidak termasuk bagian dari jawazim. Tapi dia juga bisa menjazmkan fi'il mudhari' dengan syarat apa? Mannya jenisnya syartiyah. Kemudian si man itu dia bukan hanya di mudhari' saja. Bisa juga di madhi. Manjadda wajah itu. Manjadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan apa yang disungguhi. Itu dia. Itu beda man. Man itu isim. Jawabannya adalah man itu isim. Maka dia tidak masuk dari yang 18. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yara." Kan menjazm wa man ya'mal. Lihat malnya. Dengan dhammah apa dengan sukun? Wa man ya'mal. Kenapa? Karena didahului oleh man syartiyah. Nanti insyaallah kita belajar itu. Kemudian dia menjazmkan langsung dua fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il mudhari' keduanya itu namanya jawabu syarti. Dia harus punya jawaban. Misalnya Jadi dia termasuk mana, Ustaz? Dia termasuk isim dia, Pak. Bukan bagian dari sini dia. Di sini enggak ada, Ustaz. Enggak ada. Pokoknya misalnya kalau ada pertanyaan kok man enggak masuk? Man itu isim. Meskipun dia menjazmkan fi'il mudhari'. Bedanya adalah dia langsung dua dia. Ini huruf. Yang 18 ini huruf. Itu bedanya dia. Seperti surah Zalzalah. Iya. Kan apa nama itu? Sebagaimana kan surah Al-Zalzalah. Kok wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Kok ya'malnya dengan sukun.
Nah, berarti mannya man syartiyah. Man syartiyah dia butuh jawab. Kalau ini kan nggak butuh jawab dia. Itu bedanya. Kan pelajaran dahulu itu. Iya. Yang man pertama namanya fi'lul syarti. Fi'il yang kedua jawabu syarti. Itu dia. Itu bedanya. Iya. Itu kan yang di tasjir dulu kan udah dipelajari itu. Karena dia syartiyah. Iya. Berarti nanti kalau misalnya Bapak Ibu baca Quran, siman menjazmkan fi'il mudhari'. Sedangkan kita belajar ini kan. Nah, dalam surah Al-Zalzalah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Fa may ya'mal wa may Al-Zalzalah. Ya, banyak contohnya banyak di Al-Qur'an tuh banyak. Banyak, Pak. Nah, nanti misalnya ketika kita baca Quran, ternyata kita menjumpai siman. Pasti kita kan akan terhenti sebentar kan? Pasti pikir kan? Sedangkan yang sudah dipelajari jawazimul mudhari'. Kita tahu jawazimul mudhari' ada 18 kecuali iza kan? Iza untuk di syair kan? Tapi kok tiba-tiba siman ini menjazmkan fi'il mudhari'? Dua lagi langsung. Sedangkan di sini kan juga ada dua ya kan? Kok enggak masuk dia? Jawabannya adalah mantu'i isim. Sedangkan yang ini huruf itu. Jadi dia kalau yang mantu nanti ada syaratnya. Ada jawabu syaratnya. Ya. Man syartiyah. Kemudian setiap apa namanya itu huruf ini dia ada ibunya. Apa ibunya? Setiap huruf ada ibunya. Ibunya adalah alif. Ini kan dari 18. Pasti ada ibunya. Induknya lah, induknya. Induknya hamzah. Kalau yang di sini yang 6 apa? Coba yang awal apa? Lam. Kemudian lam kedua wa alam, kemudian wa alam. Yang ketiga, 4, 5. Yang mana induknya? Yang di depan. Itu induknya tuh. Berarti induk yang dari ini yang 6 itu adalah silam. Kemudian iya. Yang jazm fi'il dua fi'il dari mana kita mulai? In. Mana induknya? In induknya dia. Itu dia. In lah. Iya. Seperti nawasibul mudhari'. Nawasibul mudhari' berapa Bapak Ibu? Yang menasabkan. Iya, 10. Yang mana induknya? An, itu induknya. Ya. Untuk apa pula kita minta induk? Kan kebanyakan dipakai dari sini. Awalnya itu. Iya, bukan awal saja, kebanyakan pakai itu dia. 12 ini induknya apa? Nah, lihat setelah apa Pak? Bapaknya ada. Induknya siapa? Nah, ini kan yang untuk yang jazm mudhari' 1 sampai sini kan? Ya. Setelah itu diawali dengan in. In. Nah, mana induknya? Yang Iya. pakai in misalnya. Apa Pak? Banyak di nasab tuh pakai Jazm. Kalau pakai in. Tapi in itu menjazmkan langsung dua fi'il mudhari'. Ustaz, yang menjazmkan dua fi'il ini semuanya gitu. Iya. Selain daripada enam. Iya. 12 ini langsung dua fi'il. 12 ini langsung dua fi'il. Enggak bisa kita misalnya. Kita pakai misalnya mata. Enggak bisa satu fi'il mudhari'. Misalnya kita membuat sebuah kalimat tapi dalam bentuk jazmiyah ya kan? Berarti konsekuensinya kita harus mendatangkan langsung dua fi'il mudhari'. Tapi syaratnya fi'il mudhari' tanda i'rabnya harus dengan sukun ya kan kalau dia mufrad itu. Jadi enggak bisa kita pakai yang salah satu dari 16 tapi kita datangkan satu fi'il enggak masuk dia. Enggak masuk dia. Kecuali yang ya ini baru satu. Itu dia Bapak Ibu.
satu fi'il mudhari'. Yang ini yang 12. Dua. Iya. Ustaz kan saya bilang ibu, karena bunyinya mirip semuanya kan. Kita coba diin lah itu bunyinya. Jadi mantu artinya apa Ustaz? Kalau maknya berdiri. Man itu banyak, Pak. Ada nanti posisinya sebagai mausul, penghubung, ada sebagai syarat, tergantung jumlah. Jadi ini sudah paham Karena dia isim dia tidak masuk ke jawazimul mudhari'. Karena ini kan semuanya huruf. Sekarang fi'il kana wa akhwatuha. Mana induknya? Misalnya yang yang isimnya marfu', khabarnya mansub. Kan ada fi'il kana wa akhwatuha. Mana induknya? Kana kan? Kana. Kalau yang menjazimkan isim inna wa akhwatuha, mana induknya? Inna, itu dia. Itu cara mencarinya. Makanya kan dia isim enggak ada jazam. Enggak, yang memansubkan isim itu yang mana induknya? Induk itu artinya menentukan. Bukan induk, dia paling atas. Oh, Dia yang sering dipakai, dia yang sering dia. Kalau ini kan sekarang kita lihat banyakkan mana lam pada lama dipakai. Yang menasabkan isim. Yang di jawazimul mudhari' ini, ya. Lam. yang jazim fil mudhari' satu ini, mana paling banyak dari 6 itu? Mana paling banyak? Iya, Lam. banyak. Banyak mana? Lam apa lama dipakai? Banyak lam. Lam, makanya dibilang induk. Kemudian yang menjazmkan fi'il mudhari' langsung 2. Mana yang banyak dipakai dalam Al-Quran? Itu kan? Nah, itu. Makanya dibilang beda Bu, inna itu beda lagi itu. Itu dia di isim masuknya. Jadi Bapak Ibu, in di fi'il mudhari' langsung 2. Kalau inna di isim, itu bedanya. In masuk di fi'il mudhari' langsung 2 menjazmkan. Sedangkan inna di karena dia memansubkan khabar. Karena itu fi'il. Tuh. Terus yang apa tadi? Yang man tadi. Man tadi itu kan yang untuk apa sihir? Hah? Enggak, idza. Oh, idam itu sihir kan? Iya. Kalau dia menjazmkan fi'il mudhari' 2 langsung dijazmkan tadi. Jadi kalau ada kalimat man arofa nafsahu faqad arofa rofa, itu man syartiyah. Karena dia juga bisa di madhi, bisa di mudhari'. Jadi ingat Bapak Ibu, man syartiyah. Man kan banyak jenisnya. Ingat man syartiyah itu dia langsung dengan 2 fi'il. Jadi bergandengnya 2 fi'il. Nah, bisa. Karena dia butuh jawab. Jadi ini perbedaan antara man itu Bapak Ibu dengan yang ini. Kalau man kan banyak jenisnya. menjazmkan 2 fi'il. Kalau dia di fi'il mudhari'. Syaratnya adalah mannya harus berbentuk syartiyah. Kalau dia masuk di mudhari', berarti langsung menjazmkan 2 fi'il mudhari'. Fi'il pertama, jumlah pertama itu namanya fi'il syarti. Fi'il kedua namanya jawabu syarti. Ya, manjada wajada. Itu kan madhi sama madhi. Sekarang kasusnya adalah kalau dia dimasuki man syartiyah ini di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'nya harus jazm. Ya kan? Kedua-duanya. Yang pertama dinamakan fi'lu syarti, yang kedua fi'il mudhari'nya jawabu syarti. Dia harus bergandengan. Makanya dia enggak masuk ke sini dia. Iya. Man yadhhab misalnya kan ada sebuah pengumuman dari dari mudir kan, man yadhhab ilal masjid fal yajlis. Man yadhhab ilal masjid fal
Yajlis. Itu kan jawab apa? Fayajlis, fayajlis. Jangan pakai lamnya nanti lamul amar. Fayajlis misalnya kan. Berarti kan langsung dua. Kemudian contoh yang di film madi manjaddah wajada. Yang mana sekarang kita praktek sedikit. Ini agak keluar sedikit buat bisa menggambarkan perbedaan antara ini. Manjaddah wajada. Mana fi'il syarti? Jaddah. Jawabu syarti wajada. Tuh. Berarti kalau harus ada sambungan antara jada 1 dan jada 2 harus pakai wa kan? Iya, enggak, bukan ini satu ini fi'il, Pak. Ini wajada nih, fi'il madi. Fi'il madi. Cuman ini kedudukan i'rabnya ini sebagai fi'il syarti dari siman. Sedangkan wajada jawabu syarti dari fi'il syarti tadi. Kalau misalnya manjadda, sampai saya bersungguh. Kan belum lengkap, belum sempurna. Sedangkan kita mengawalinya dengan huruf isim syarat dengan man. Kalau sampai manjadda aja nggak masuk dia. Maka dia butuh jawabu syarti. Jawaban dari syarat tadi. Manjadda. Iya. Ini bertasdid. Ini tidak bertasdid. Jangan dibilang manjadda wajad. Orang kan bilang apa? Manjadda wajad. Yang aslinya manjadda wajada. Jadi kalau dalam kalimat man arofa nafsan bakot arofa itu pa itu jadi pa sababiyah gitu ya. Iya. Iya kan? Jawaban fajawab syarti. Itu Bapak Ibu. Ini memang enggak berat pembahasan jawazim ini, memang enggak berat dia. Harus berulang dia. Jadi kerangkanya jawazil mudhari ada 18. Tapi yang sebelumnya masa? Enggak, dia man syartiyah itu dia tidak mesti mensukun, tidak harus, karena dia tidak mesti jawazim. Kalau dia masuk di mudhari berarti baru jazam. Bedanya adalah kalau yang ini tidak bisa masuk ke madhi. Apa? Contoh fi'il mudhari yang menggunakan Man. Dia apa? Man yadhhab. Mungkin misalnya bilang mudir man yadhhab ilal masjid fayajlis. Fayusalli. Itu maka dia salat. Itu fayusalli itu adalah bentuk dari jawab syarti tadi. Berarti dia tidak masuk kepada jawazimul mudhari. Karena man syartiyah itu bisa di mudhari, bisa di madhi. Sedangkan yang ini tanda-tanda ini hanya di mudhari saja. Adapun kalau masuk di madhi dia nanti berbeda lagi maknanya, itu dia. Itu Bapak Ibu. Jadi intinya adalah yang 18 ini menjazmkan fi'il mudhari. Dari 18 dibagi 2. 6 satu fi'il mudhari. Sisanya 12 2 fi'il mudhari. Misalnya misalnya kan enggak boleh kita menggunakan satu fi'il mudhari. termasuk la ya Ustaz ya? Iya. La nafi. Berarti lam amar dengan doa ini satu Ustaz. Iya, lamul amr wad du'a. Jadi jawazim ini artinya apa? Kalau di dalam bahasa nahunya itu adalah mensukunkan fi'il mudhari'. Oh, mensukunkan. Iya. Soalnya dalam kamus paspor. Paspor juga. Itu beda lagi. Jawaz nama Pak. Paspor Anda jawaz. Jawaz bukan. Mensukunkan fi'il mudhari. Ya. Kalau paspor itu jawaz nih paspornya. Paspor ini. Apa topik awak yang mungkin penyirim batal sekali. Kata keluar besar, cuy.
Nih, kalau jawaz itu artinya paspor. Jawaz safar pakai sini nah. Ini paspor. Beda ini kan jawazim kan? Dalam kamus paspor. Iya. Kalau di kamus, kalau diambil jamaknya nggak ketemu Pak. Dia harus dari asalnya diambil, baru ketemu. Kalau tahu kita mufrad ini baru ketemu. Itu kekurangan kamus. Iya. Makanya kita butuh sorof. Sya'ri. Jadi apa nama itu Bapak Ibu? Untuk mencari suatu kalimat di kamus, cari mufradnya. Kalau cari ini nggak akan ketemu, banyak dia. Ya. Itu. Makanya kita butuh sorof. Misalnya kita cari di kamus apa misalnya kalimat misalnya kalau masjid ma'ruf kan udah tahu orang. Makha misalnya kan kafe. Ya kan? Kalau kita cari asal kata asalnya nggak akan ketemu. Maka kita harus tahu fi'ilnya terlebih dahulu itu. Makha ini kafe. Ini kafe. Iya. Kalau kita cari asalnya ini langsung ke kamus sampai kiamat tidak akan ketemu. Ini pakai rumusnya sorof. Kita harus tahu ini namanya isim makan. Pasti punya nanti yang namanya fi'il. Apa fi'ilnya? Nah, itu baru kita ketemu. Kenapa dinamakan makha itu kafe? Nanti ketemunya cari di fi'ilnya. Harus tahu dasarnya dulu. Dari mana asalnya itu. Ya, kalau cari di kamus langsung seperti kamus elektronik itu Pak, memang ngawur banyak itu. Memang ngawur itu nanti itu. Makanya Di kamus-kamus apa? Hah? Kamus apa? Banyak Pak yang ada di tulis kemarin itu kan. Iya. Misalnya kalau Bapak mau cari suatu kalimat, jangan cari ininya langsung. Cari akar kata. Asal katanya. Bagaimana kita mengenal akar katanya? Ya belajar sorof itu. Misalnya Pak ini dari mana ya? Sebab dua itu tahun tiga. Misalnya Bapak cari madhab ya kan? Kalau orang tahu kan dalam terjemah kan madhab aja kan? Harus tahu kenapa dinamakan madhab. Harus tahu akar dulunya. Nah, asal kata dari dhahaba itu. Bukan masdar Pak. Beda. Iya. Di Tujuan dari mensukunkan fi'il mudhari ini untuk apa? Memang dari sana kaidahnya Pak. Kaidahnya seperti itu. Jadi Tujuan untuk apa? itu penekanan dia. Oh, penekanan. Jadi jazam itu yang tujuan dia. Jazam itu kan kotak pasti penekanan. Iya. Kalau ingin pembahasannya di usul fikih itu Pak. Iya. Jadi nahwu itu pintu. Seperti ini kan. Kalau ketemu jawazim jazm itu berarti fi'il mudhari sukun. Nanti untuk pembahasannya itu di usul fikih. Itu. Seperti fi'il amar itu kan di sini kan enggak dibahas. Kita cuma tahu rumusnya aja. Tapi di usul fikih nanti akan dibahas apa fungsi dari fi'lul amr tersebut. Makanya nahwu itu adalah kunci. Kunci dari segala ilmu itu di nahwu itu. Bukan struktur saja ya. Apa Pak? Bukan sebagai struktur saja. Bukan. Jadi kalau misalnya kita mau masuk pelajaran tafsir, hadis, akidah, usul fikih, itu harus paham nahwu. Karena di ilmu-ilmu tersebut itu nanti akan dibahas maknanya. Seperti di usul fikih. Iya. Perlu nahwu itu, Pak. Kan belajar usul tafsir kan? Ternyata ketemu di banyak tuh membahas tentang tafsir Al-Quran, tapi dia tidak mempelajari nahwu. Iya.
Susah dia mengimbangi, Pak. Lemah gitu kan. Iya, susah dia apa? Iya. Jadi dia harus berkolaborasi, satu nahwu, Iya. satu menurut kaidah baru ketemulah makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kalau sudah paham nahwu sharaf, Bapak Ibu, duduk di majelis apapun sudah Ya, udah aman. aman. Maksudnya kita nggak perlu lagi mencatat. Tidak terlalu sulit kita. Hanya hanya menambahkan bertambah saja wawasan kita. Hasanah saja. Bertambah saja pengetahuan kita. Iya. Karena sudah sinkron. Makanya banyak ulama-ulama itu memberikan pujian terhadap ilmu nahwu. Bahkan Imam Syafi'i itu untuk menjawab fikih pakai nahwu. Kalau ditanya pakai nahwu beliau. Makanya beliau bisa berfatwa sebanyak itu beliau. Nahwu itu penting, Bapak Ibu. Jadi kita nanti ada belajar usul fikih Sabtu, Pak. Sabtu. Nah, itu dibahas nanti apa yang nanti ada bab aqsamul kalam itu dibahas. Itu lain lagi nanti istilah-istilahnya. Jadi nanti istilah-istilah dari usul fikih itu jangan terkaget, Pak. Kok nggak sama dengan nahwu padahal redaksinya Iya, insyaallah itu. Awal September. Ya, insyaallah. Usul fikih itu perlu concern, Pak. Iya. Jadi misalkan Bapak Ibu kan dah belajar nahwu Rabu Kamis. Masuk pelajaran usul fikih, insyaallah lebih gampang. Yang susahnya nanti ibu-ibu apa-apa yang langsung hanya Sabtu. Itu yang agak susah dia nanti. Bahasa Arab aja ya. Iya, kalau nggak ada nahwunya nanti keteteran dia belajar usul fikihnya dia nanti. Jadi kalau Bapak Ibu sudah belajar lah nahwu sharaf, duduk majelis usul fikih, duduk majelis usul tafsir, duduk di majelis hadis, balago, itu nanti langsung sinkron aja dia. Cuman istilah-istilahnya aja yang berbeda. Karena nanti kalimat jazm ini kalau di nahwu kita tahunya apa? Memang menjazmkan fi'il mudhari' kan? Di bab lain nanti di usul fikih jazm dan lagi nanti. Pasti kan? Nah, beda lagi maknanya, tapi lafaznya sama itu. Maksudnya sama kan? Lafaznya sama. Redaksi itu maknanya kan berubah-ubah tergantung dengan tempatnya. Ya ibaratnya seperti ini, Bapak Ibu. Kursi ditaruh di sini, kalau di masjid mungkin dipakai itu apa? Penopang apa misalnya kan? Tetap namanya kursi. Ditaruh di ruang belajar untuk tempat duduk. Kita tahu zahirnya lafaznya di kursi. Misalnya bisa jadi dia sebagai penyanggah. Berarti tergantung tempatnya. Begitu pula lafaz-lafaz di dalam bahasa Arab itu nanti kan kita jumpai kok beda. Kita tahunya di nahwu ini, berarti kan istilah nahwu. Di usul fikih beda lagi. Di usul tafsir beda. Istilah hadis nanti beda lagi. Iya kan? Berarti itu salah satu cara memahami kalimat-kalimat. Ya, kalau beda ini misalnya jawazan kan? Waw itu menandakan banyak-banyak. Apa, Pak? Waw itu ini bentuk isimnya jamak. Jamak tuh. Jadi nanti kalau orang tidak pernah belajar ilmu syar'i, hanya belajar nahwu, kalau ketika ketemu jawazim ini langsung tergambar nahwu. Tapi ketika dihadapkan dia dengan kitab usul fikih, kitab ini, pasti dia akan berbeda lagi maknanya itu. Jadi nanti belajar usul fikih Bapak Ibu akan ketemui kalimat-kalimat yang tapi maknanya berbeda. Seperti misalnya haddun, arti haddun. Batasan kan? Batasan itu kan haddun kan? Di usul fikih haddun itu arti definisi beda lagi itu. Beda bahasa. Yang lebih tinggi itu kalau ingin lebih tinggi lagi bahasa kita dan untuk mempermudah mengotak-atik Quran hadis dari usul fikih itu. Itu kunci untuk mengambil hukum dari ilmu syar'i.
syar'i. Makanya dibilang ada sebuah ungkapan usul fikih itu ratunya ilmu. Bisa masuk usul fikih, bisa masuk usul tafsir. Bisa ke tafsir, bisa di hadis, bisa ke akidah. Hah? Apa, Bu? Itu kan dasar, Bu. Tapi itu nanti bisa 30 kali pertemuan. Panjang itu. Judul buku yang akan dibahas apa tuh? Usul fikih karangan siapa? Memang usul fikih saja. Gitu. Matan usul al-waraqat. Usul fikih itu ratunya Ratunya ilmu. ilmu. Iya, matan al-waraqat, Pak. Ada tuh, Pak, yang sama Ustaz Ayah tuh. Matan al-waraqat. Itu ulama abad ke-5 itu. Dulu yang saya ini, Muhammad Saimin Itu kan syarahnya. itu alun lagi, Bu. Yang kedua Iya, itu bukan syarah tuh, Bu. Masih matan dah. usul fikih matan itu baru. Iya. Di atas itu. Jadi nanti kita pelajaran Sabtu itu khusus musyarih kita mempelajari kitab-kitab turas. Rabu Kamis juga nanti kita kitab turas juga. Ini kan turas juga nih. Jadi nahu itu bapaknya ibunya. Bisa ibu, bisa bapak. Kalau bapaknya. Ya, bisa lah di antara dua itulah. Kalau Makanya baru ratunya. ilmu nahwu itu dia dibilang an-nahwu al-ilmu al-mustatil. Ini ada apa nama tuh? Memang itu pendapat ulama, Ustaz. Iya, Bu. Ibunya. Salah bapaknya itu. Iya, Memang pendapat ulama. Al-Nahu. Bukan saudara kembar ya, Ustaz. kan. Apa maksud mustatil? Mustatil kan panjang. Berarti maksudnya adalah nahwu itu ilmu segala ilmu. Ilmu segala Ilmu. ilmu. Jadi An-nahwu an-nahu al-ilmu al-mustatil. takhir. Mustatil. Oh, mustahil. Mustatil. Ta. Mana kok? Ta. Ta. Oh, oh, mustahil. Mustatil. An-nahwu al-ilmu al-mustatil. Oh, Ta. al-mustahil. Mustatil. Ta. Ta. Tatil. Iya. Takhir. Nah, inilah ilmu nahwu itu ilmu mustatil. Bahkan Imam As-Suyuti mengatakan an-nahwu kal milh. An-nahwu kal milhi. Kal milhi. Itu pendapat Imam Suyuti. Bila mengatakan nahwu itu adalah seperti garam. Garam kan masuk ke masakan, enak semua masakan ini. Kalau terlampau asin Iya. Jadi mustahil saja. Arti kan panjang. Maksudnya bukan ilmu panjang, semua ilmu masuk dia. Maksudnya di berbagai dipakai. Semua disiplin ilmu dipakai. Meskipun tafsir usul fikih ini mustatil. Nah, misalnya kan Bapak Ibu kalau sudah belajar nahwu, duduk di majelis misalnya kok pergi umroh lah. Duduk misalnya di majelis syekh membahas usul fikih. Kalau sudah ada pegangan nahwu, tidak akan repot. Bisa mengiringi lah. Tapi kalau nggak ada ilmu nahwunya, ya udah wassalam kan. Apapun ini. Kalau Imam Suyuti itu mengatakan al-ilmu an-nahwu kal milhi. Nahwu itu seperti garam. Kan garam? Iya. An-nahwu kal milhi. Nahwu itu seperti garam. Kalau yang al-ilmu an-nahu al-ilmu mustaqil. Jadi nahwu itu adalah ilmu dari segala ilmu. Iya. Jadi mau belajar tafsir, hadis, usul fikih, usul tafsir, akidah, butuh nahwu. Nahwu itu sebagai garam yang Seperti garam. Kan kalau garam dimasukin ke tongseng lama tongseng. Hah? Bukan, kal milhi.
botol garam. Ini hafalkan ini bait-bait ungkapan-ungkapan para ulama tentang nahwu. Ada lagi yang ekstrim, Bapak Ibu. Man talaba al-ulum bi ghairi nahwin kal ainin yu'aliju farja bikr. Ini agak ekstrim nih. Enggak, itu para ulama bikin itu, Bu. Untuk memotivasi kita belajar nahwu. Ada lagi. Man Pak Zam. Ya. Kamu juga matematik. Iya. Disuruh ilmu itu kan disuruh bisa ini matematik. Oke, itulah. Pasti man talabal uluma nahwin kal ini yu'aliju farja bikrin. Apa? Siapa yang menuntut ilmu? Berarti ilmu ini ilmu apa saja kan? Hadis, tafsir, tanpa seperti orang yang mandul. Kal ainini. Seperti orang yang mandul mengobati kemaluan perawan. Apa maksudnya? Kal ainin. Iya. Nah, apa maknanya? Barang siapa yang menuntut ilmu, belajar ilmu tanpa nahwu, seperti orang mandul yang mengobati atau memasuki kemaluannya pada perawan. Apa maksudnya? Yang mengobati itu? Kalau di sini kan mengobati. Yu'aliju. Tanpa nahwu, seperti orang mandul mengobati kemaluan perawan. Apa maksudnya? Maksudnya nggak ada hasil sebelum perawan. kemaluan perawan. Ya, dia kan Ini farja kemaluan. Seperti orang mandul mengobati kemaluan. Apa maksudnya? Bikir perawan. Iya, virgin. Iya. Apa maksudnya? Bukan, Bu. Farja bikrin. Bikrin. Ya, apa maksudnya? Sia-sia kan? Ibaratnya seseorang, misalnya, ya maafkan, suami istri, si suami mandul, menyetubuhi apakah ada hasil enggak? Enggak ada hasil kan? Percuma saja dia berhubungan badan, tapi dia mandul kan? Enggak, pikirnya perawan. Jadi maksudnya adalah sia-sia saja kita belajar ilmu tafsir, ilmu hadis, usul fikih, kemudian apalagi akidah, kalau tidak dibarengi dengan nahwu, habis hari kita, percuma saja kita. Jadi ini itu sia-sia. Bukan, maknanya adalah sia-sia. Nah, Kita ulangi, man siapa
yang menuntut ilmu atau belajar ilmu bighairi nahwin, tanpa nahwu, kal ini seperti orang mandul. Yu'aliju kan ini kan mengobati farja kemah bekir perawan itu. Apa maknanya itu Bapak Ibu? Sia capek habis hari, habis waktu bertahun-tahun, tapi kita tidak dapat hasil. Nah, seperti apa misalnya Ramadi ya kan? Antum atau seseorang atau Enggak, ini apa? Ini istilah ulama tuh mengumpamakan pentingnya belajar nahwu. Iya. Duduk kita di majelis tafsir, majelis hadis, usul fikih, usul tafsir, akidah, tapi tidak menguasai nahwu. Apa yang kita dapat dari faedah dari ilmu yang disampaikan oleh guru kita itu kan? Habis bertahun-tahun, puluhan tahun ya kan? Tapi kalau ada nahwu, kita bisa mengotak-atik. Ya, ada pula tadi ceramah enggak apa-apa tidak menguasai bahasa Arab. Asal itu dia membaca Al-Qur'an, baca lapis hijab, apa tadi? Jadi itulah baca nama Tuhan. Doakan supaya Allah kita memang kita perlu belajar ceramah. Kan harus mencari sabab. Allah masih pemahaman dalam bab kita. Jadi ilmu lagi Harus ada sabab, kita harus mencari sabab kan? Kan selama kal ini kan kita bisa merasakan ketika membaca Quran itu. Harus itu subhanallah harus melalui sabab itu. Kita untuk bisa paham dengan itu kan kita harus melewati jalur sababnya dulu. Kan nggak bisa nanti jadi jabriyah itu nanti. Memang sama kita minta rezeki sama Allah, kita harus disebab juga bakarajo dan lain-lain. Harus ada sabab itu. Setiap takdir Allah itu harus ada dengan sabab terlebih dahulu. Ya, sababnya awak bisa paham Quran. Iya. Jadi bacanya mantolamal Uluma. Iya. Mantolamal uluma Iboy Kal ini ya, kal ini yu'aliju parja ikrim. Jadi sekarang kita baca Bapak Ibu. Wa aqulu al-adawatu allati tajzimu al-fi'la mudhari'ah samaniyata asyara jaziman. Jadi adawat ini jamak dari adah, artinya adalah tanda. Tanda-tanda yang menjazmkan fi'il mudhari' itu ada 18 tanda jazm. Wa hadhil adawatu tanqasimu ila qismain. Dan tanda-tanda ini terbagi dua. Al-qismi al-awwali. Enggak, dia badal dari qismain tadi. Bukan. Al-awwali yajzimu fi'lan wahidan. Dia bagian pertama menjazmkan satu fi'il. Ini kan? Wal qismi tsani yajzimu fi'lan. Ini kan? Lalu ammal qismu al-awwalu fa sittatu ahrufin. Oh, di sini boleh
Ahrufin jamak dari harfun. Ya. Maka bagi pertama itu ada 6 ya kan? Berapa? Wahia? Nah. Kemudian yang mana tambahannya? Nih, nah, ini harus tahu juga Bapak Ibu kalau ditanya, kan orang-orang di luar kan kadang ngetes. Apa namanya kan? Apa beda lam, lama, alam sama alamma? Lam, lamma sama alam sama alamma. Nah, sebenarnya nggak ada perbedaan dia, hanya tambahan. Silam tambahannya dengan alam. Si alamma tambahan dari lamma. Berarti maknanya sama. Lam dengan alam sama maknanya. Lamma dengan alamma maknanya sama. Jadi kalau kita hilangkan alamma sama alam ini, berarti berapa jumlah hurufnya Bapak Ibu? Kurang tua. 16 jadi kan? Berarti menjadi ini 4 ya kan? Karena ini sama kan? Itu dia. Hanya tambahan huruf. Cuman bedanya kalau di sini namanya pakai istifham, hamzahnya pakai namanya alam nashrah. Alam tarakai. Itu maknanya sama. Lihat alam nashrah. Bagaimana cara baca nashrah? Dengan sukun apa tidak? Bukan alam nashrahu kan? Alasannya kenapa dimasuki huruf jazm itu. Ada kalau ada orang baca alam nashrahu atau berarti menyelesaikan kaidah. Cuman bedanya dia sama makna dengan lam. Kalau sudah pakai alif lam ini namanya istifham takriri namanya. Istifham takriri. Nih alam. Takriri. Yang keduanya Apa Pak? Yang keduanya. Nih. Alam. Ya, aslinya dengan apa? Lam. Alamma aslinya apa? Lamma. Dengan tambah alif hamzah di sini. Hamzah di sini namanya istifham. Bertanya. Makanya alam nashrah. Kenapa dibaca haknya dengan sukun? Karena diawali huruf jazm. Apa huruf jazmnya? Alam. Berarti maknanya sama dengan lam. Cuman bedanya dia tambahan satu huruf. Ditambah huruf istifham takriri namanya. Nah, nanti dibedah istifham takriri itu tafsir. Lam yakun, lam biasa lagi, biasa kan? Bukan alam dia, bukan tambahan istifham. Nah, berarti nanti contohnya alam nashrah. Dari sisi nahwunya kita sudah tahu menjazmkan fi'il mudhari. Enggak ada orang baca alam nashrahu. Enggak ada orang baca alam nashrah ya kan? Kenapa? Karena diawali huruf jazm. Huruf jazmnya adalah alam. Alam ini aslinya dari lam. Kok muncul huruf hamzah? Ini hamzah nama istifham takriri. Berarti kan kita sudah paham tuh. Ini namanya istifham takriri. Menjazmkan fi'il mudhari. Lalu nanti akan dibedah maknanya dalam tafsir. Berarti kan kita butuh nahwu. Nah, ketika ulama tafsir menjelaskan, oh ini istifhamnya takriri, lalu dibedah. Tapi kalau kita nggak tahu nahwu, apa tuh istifham takriri itu? Ya kan? Bagaimana kita akan masuk ke dalam tafsir itu? Nanti di tafsir ketetapan. Nanti di tafsir yang akan menjelaskan, membedah itu. Ya insyaallah ya Pak. Ini lam yang di awal kalimat. Bukan Pak. Bukan.
Kalau seandainya nanti di tafsir dibahas nih Pak. Kalau di nahwu tuh kita dikenalkan dengan kaedah. Ini namanya istifham takriri. Nah, lalu dibedahnya nanti di ilmu tafsir itu. Kalau sudah tahu kita ujungnya ke dalamnya kita itu bisa menggali. Makanya butuh makanya nahwu ilmu mustaqil. Soalnya misalnya di awal surat Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi yaj'al. Ya. Falam yaj'al lahu wajah kan? Yaj'alnya kan sukun. Itu ada yaj'al sama kalimat lahu. Makanya karena dia diidghamkan itu. Alam yaj'al lahu. Ya, alhamdulillahilladzi anzal kitaba wa lam yaj'al, pakai huruf lam dia. Itu dia. Jadi kalau sudah belajar nahwu, tahu istilah-istilahnya itu, di ilmu lain jadi gampang. Sama, artinya tidak menafikan. Iya. Jadi sambil sedikit istirahat sebelum sorof, itu Bapak Ibu, lam dengan lam masa sama, menjazamkan fi'il mudhari'. Cuman maknanya adalah ini sedikit perbedaan Bapak Ibu. Ini nanti kita masuk ke sorof. Ini kan sambil istirahat nunggu sorof kan. Lama. Ini lam ini maknanya adalah kalau dimasukin ke makna, dia tidak butuh penantian. Pasti dia. Misalnya lam azhab, pasti dia akan saya akan pergi kan. Enggak butuh, namanya la yuntazar, tidak perlu ditunggu. Tapi kalau lama, dia yantazir, menunggu jawaban. Kemungkinan bisa ya, itu bedanya. Tapi dari sisi i'rab, dia sama-sama menjazmkan fi'il mudhari'. Ya, tapi sisi maknanya di antara dua huruf ini ada perbedaan sedikit. Kalau lam enggak butuh penantian. Kalau lama dia bisa jadi menunggu lagi. Saya kullu lama. Hah? Kan ada ayat kullu lama. Lamanya dengan apa, Pak? Harus ada bersanding dia. Kalau dengan fil apa dia masuk lama nih? Apakah fil madi apa fil mudhari'? Jadi ingat Bapak Ibu, lama juga bisa masuk ke fil madi. Cuman maknanya berbeda. Masuk ke madi berbeda dia. Nggak bisa dia, Pak. Lama bisa madi, cuman berdama tidak menjazmkan lagi, dia beda lagi arahnya. Kalau dia masuk ke madi, dia menjadi zaraf, menunjukkan waktu. Namanya al-hiniyah. Kan tidak ada garis sukun. Semua nggak ada sukun. Kalau Arab itu semua nggak ada sukun. Jadi si lama, jangan heran nanti kok masuk ke madi. Memang dia lama ini bisa masuk ke madi, bisa mudhari'. Cuman maknanya berbeda. Kalau dia masuk ke mudhari', menjazmkan fi'il mudhari'. Berarti dia huruf iya, sebagai apa? Nafi kan? Meniadakan kan? Kalau masuk ke madi, berarti dia bermakna zaraf. Zaraf zaman, menunjukkan waktu. Lamma jaa Muhammadun, tak kala Muhammad datangkan waktu. Nah, itu bedanya. Muhammadun, tak kala Muhammad datang, atau ketika Muhammad datang. Kalau di mudhari' berarti lamma yazuqul azab misalnya, tidaklah mereka merasakan azab. Nah, dari menterjemahkan aja berbeda. Berarti bahasa itu luas. Jadi nanti Bapak Ibu kalau baca Quran,
Kenapa lamma masuk ke fi'il madhi? Langsung kita terbayang ini maknanya zaraf, menunjukkan zaman waktu. Tapi berbeda dalam surah Abasah. Lamma yaqdima amarah kan? Berarti dia menjazamkan fi'il mudhari' bermakna nafyun, peniadaan. Itu bedanya. Cuman lam dengan lamma ini, Bapak Ibu, kalau lam dia tidak butuh penantian. Misalnya lam azhab, ya udah dia memang dia enggak akan lam yazhab, dia enggak akan datang. Tapi kalau lamma yalhab, kemungkinan dia bisa melakukan lagi perbuatan. Iya, kalau lam dia tidak lagi melakukan perbuatan tersebut, sudah selesai. Ya, misalnya lam yadhhab Muhammadun, maknanya lam yantazir, dia tidak akan menunggu jawabannya. Ya udah dia nak dibuat. Tapi kalau lamma yadhhab Muhammadun, jadi bisa kita bedakan Bapak Ibu. Kalau kita mendengar orang Arab misalnya hal sayadhhabu Muhammadun ilal mahad, lalu dipakai madya lamma yadhhab, apa terbayang sama kita? Kemungkinan dia bisa melakukan perbuatan yang kedua kah? Bisa jadi awalnya enggak datang, kemungkinan dia bisa datang. Tapi kalau lam hal sayadhhabu Muhammadun, lam yadhhab, dia tidak akan melakukan perbuatan itu yang kedua kali. Maka enggak perlu lagi nunggu. Sudah jalan aja kita lagi. Berarti kan perbuatan dia enggak akan datang itu telah berlalu. Kan kita ingat lam maknanya apa? Nafyun, jazmun, huruf jazam, nafyun qalbin. Mana qalbin? Kembali makna madhi. Maknanya bermakna madhi. Berarti kalau sudah pakai lam yadhhab, ya perbuatan dia dahulu itu kemungkinan tidak akan terulang lah. Itu bedanya. Apa Pak? Jazm, nafyun, qalbin. Itu fungsi huruf lam. Sama lamma juga fungsinya 3 tadi. Cuman bedanya kalau lam tidak perlu ditunggu, la yantazir, tidak menunggu. Tapi kalau lamma yantazir, dia menunggu. Nah, itu beda lagi tuh Bu lanya. La nafia. Beda la nafia lil jinsi nama. Nah, itu beda lagi tuh. Iya. Kemungkinan dia bisa merubah perbuatannya. Kalau lam saja, dia tidak akan melakukan perbuatan yang telah dilakukan terdahulu. Iya. Kalau dalam kalimat la tataraqal jasadu illa biiznillah. La tataraqal jasadu illa biiznillah. La tataraq. Tidak ya. Itu la-nya berbeda lagi tuh Pak. Bedanya la nafiyah lagi beda. Ada lagi beda. Iya. Itu la-nya nafiyah Pak. Oh, nafiyah. Nah, masuk sini dia. Beda lagi maknanya itu. Oh, beda lagi. Iya. So, berarti kan nahwu itu luas. Hurufnya itu Nah, itu kayak lautan. Isinya di dalamnya bermacam-macam, ikan ada, ikan paus, ikan hiu. makanya perbedaan khilafiyah dalam fikih itu di nahwu itu. Kal'aini ini. Kal'aini ini yu'aliju farja bikrin. Oh, kal milhi. An-nahwu kal milhi. Ya, milhi. Bisa diberi status WA. Kal milhi. Apa?
Ya. 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 Yang keberapa kita Pak Ibu? Yang keempat. Fa'ilah ya. Ah? Apa Ramadi? Bab 3 atau bab 4?